Villa Awan berada di tepi waduk Jakarta di pinggiran kota, beberapa lusin kilometer jauhnya dari kota, agak jauh. Tama pernah ke Villa Awan 2 kali sebelumnya. Karena Villa Albert Hermawan ada di lingkungan ini, jadi dia akrab dengan jalannya, langsung saja keluar kota, lalu berkendara ke arah Villa Awan. Ketika Tama tiba di perumahan Awan, Sinta belum tiba. Tama meneleponnya dan mendengarnya berkata bahwa masih ada 10 menit untuk mengemudi, jadi dia hanya menunggu di pintu masuk komunitas. Awalnya, dia ingin menyapa Albert Hermawan di rumahnya, tetapi berpikir bahwa tidak ada banyak waktu, dia memutuskan untuk tidak repot. 10 menit kemudian, sedan Cadillac low profile melaju ke sisi Tama. Mobil baru saja berhenti, pintu belakang terbuka, seorang wanita muda, baru berusia awal 20-an, keluar dari mobil. Melihat Sinta pertama kali, Tama merasa sedikit terpesona, karena wanita ini tidak hanya terlihat halus, tinggi, dan seksi, seluruh orang memberikan temperamen seseorang, ada postur gagah berani. Sinta memandang Tama, yang berdiri di depan mobil, dan sekilas tahu bahwa ini adalah Master Renza yang sama yang dia lihat di hotel beberapa hari yang lalu. Dan pada saat ini, hatinya benar-benar lega saat dia berjalan ke arah Tama dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti Tuan Renza kan?" Tama tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Nona Samia kan?" "Saya Tama Renza." Sinta mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke Tama dan dengan ramah berkata, "Halo Tuan Renza, saya Sania." Tama mengangguk dan menjabat tangannya dengan lembut sebelum langsung ke intinya dan berkata, "Nona Sania, mari kita lihat villa Anda sekarang." "Oke," Sinta berkata sambil tersenyum, "Tuan. Silakan." Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita turun dari barisan depan Cadillac. Pria itu adalah pengawal Sinta, dan wanita itu adalah asistennya Marta. Marta berbicara saat ini, "Nona, mari kita temani Anda di dalam." Sinta melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kalian berdua tunggu aku di mobil. Aku akan masuk dengan Tuan Renza." Pengawal itu berkata, "Nona, tuannya menginstruksikan saya untuk melindungi keselamatan Anda di luar setiap saat. Saya akan masuk dengan Anda, itu tidak akan mempengaruhi Anda dan Tuan Renza." Tama melihat pengawal itu, dan hanya dengan satu pandangan, dia memperhatikan bahwa pengawal itu sebenarnya adalah seorang seniman bela diri, dan kekuatannya tidak kecil. Dia telah mencapai kekuatan seorang seniman bela diri bintang 6. Ini membuat Tama tidak bisa tidak sedikit terkejut, berpikir, Sania Fair ini berkencan, ada pengawal seniman bela diri bintang 6 bersamanya. Ini sudah menjadi kekuatan tingkat 4 komandan pertempuran front. Menurut harga front sebelumnya, salah satu dari 4 komandan pertempuran keluar dari gunung, biaya sehari harus puluhan juta dolar. Sania Fair dapat mempekerjakan seniman bela diri bintang 6 sebagai pengawal. Tampaknya, kekuatan keluarganya pasti luar biasa. Alasan mengapa dia tidak ingin pengawalnya mengikuti adalah karena dia tidak berpikir akan ada bahaya di sini. Dan dia berpikir bahwa dia menggunakan identitas lain untuk berhubungan dengan Tama. Jadi dia harus sangat berhati-hati dalam situasi ini agar tidak memperlihatkan kakinya. Jadi dia harus mencoba untuk tidak membawa orang lain ikut. Jadi, dia berkata dengan nada suara yang tidak diragukan lagi, "Kota ini memiliki keamanan yang sangat baik, dan siang ini, dan di komunitas kelas atas ini, pasti tidak akan ada bahaya. Kalian berdua tidak perlu banyak bicara, tunggu aku di mobil saja." Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu keduanya merespons dan berkata langsung kepada Tama, "Tuan Renza, ayo pergi." "Oke." Tama mengangguk, lalu memasuki gerbang villa bersama Sinta. Dan pengawal serta asisten Sinta benar-benar tidak mengikuti mereka lagi. Setelah memasuki villa, Sinta membawa Tama langsung ke danau. Nilai jual terbesar dari Villa Awan adalah terletak di tengah gunung dan di tepi City Reservoir. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan air,
lingkungan dan pemandangannya sangat bagus. Tinggal di sini jelas merupakan pengalaman surga. Namun, yang disayangkan hanya jauh dari kota. Kok kalau peak season keluar masuk kota, lalu lintasnya lebih merepotkan. Tama datang pagi ini, dianggap sebagai puncak terbalik, tetapi juga lebih baik, jika malam setelah bekerja, di sepanjang jalan lebih banyak kesulitan menunggu. Di Villa Awan Air, bangunan paling mahal berbatasan langsung dengan sisi reservoir villa. Total hanya 5, 2 di antaranya dibeli oleh Albert Hermawan, dan menghabiskan banyak uang untuk membangun dan mengubahnya menjadi satu set. Melihat keduanya semakin dekat ke waduk, Tama berkata sambil tersenyum, "Nona Sania membeli rumah tepi laut kan?" "Benar," Sinya mengangguk dan tersenyum, berkata, "Dikatakan bahwa rumah terbaik di sini adalah yang menghadap ke air, dan saya tidak tahu apakah ada tindakan pencegahan dalam Feng Shui. Bahkan, setelah Marta membeli rumah di sini, dia sama sekali tidak tahu lokasi persisnya," lapor Marta kepadanya, dan dia tidak terlalu peduli. Namun, setelah akhirnya membuat janji dengan Tama kemarin, dia menyuruh Marta membawanya tadi malam untuk membiasakan diri dengan interior perumahan Awan dan juga lokasinya. Tama pada saat ini dengan lembut tersenyum. Dalam Feng Shui, gunung adalah simbol kekuatan, sedangkan air adalah simbol kekayaan, tergantung pada gunung dan air. Di Feng Shui perhatikan air di depan, gunung di belakang. Dengan cara ini, itu berarti ada kekayaan di depan, di belakang gunung, tentu saja adalah pilihan terbaik. Selain itu, pola Villa Awan sangat bagus. Mansion tepi laut di depan air, tepat di depan tren rendah dan tinggi, dan duduk di utara menghadap ke selatan, penuh cahaya, jelas merupakan harta Feng Shui. Berbicara tentang ini, Tama tidak bisa menahan tawa. Jika saya tahu bahwa Nona Sania membeli rumah tepi laut di sini, maka saya tidak perlu datang ke sini sama sekali. Feng Shui tidak akan memiliki masalah, Sinta berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa? Tuan Renza, Anda seorang ahli Feng Shui. Anda pasti memiliki banyak wawasan unik tentang Feng Shui. Saya harap Anda dapat membantu saya melihat lebih dekat untuk melihat rumah saya dalam struktur dan dekorasi internal dan eksternal. Tidak ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Saya tidak mencari kesejahteraan, terutama karena saya berharap para lansia di rumah bisa sehat dan bebas dari bencana. Tama mengangguk dan berkata, "Untuk ini kita memang harus masuk dan melihatnya secara khusus." Saat dia berbicara, Sinta membawa Tama ke pintu rumah besar yang sudah dikenalnya, rumah yang sama dengan keluarga Albert Hermawan. Sebelum Tama sempat bertanya, dia mengeluarkan kartu magnetik dan menggesekkannya ke kontrol akses di luar gerbang, dan gerbang secara otomatis terbuka ke dalam dari kedua sisi. Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dan bertanya padanya, "Nona Sania, apakah Anda membeli rumah besar ini?" "Ya," Sania mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Renza kerap dengan rumah besar ini?" Tama terkejut di dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa Albert benar-benar menjual rumah ini, dan dia tidak mendengar desas-desus tentang masalah ini. Namun, dia memikirkannya, Albert adalah temannya, bukan stafnya, tidak mungkin menjual villa dan menyapa dirinya sendiri. Jadi, dia berkata kepada Sinta tanpa menunjukkan suaranya, "Saya pernah mendengar tentang rumah besar ini sebelumnya. Dikatakan sebagai 2 set villa keluarga tunggal yang dikonversi, dan bisa dilihat di luar bahwa luas dan lantai villa ini jauh lebih besar dari villa lain." "Benar," Sinta tertawa, mendengar dari pemilik aslinya. "Itu memang 2 set rumah besar yang dikonversi. Saya mendengar bahwa itu dibeli lebih awal sebelumnya, ketika tidak ada banyak kendali atas perubahan dan penambahan villa, tetapi sekarang tidak." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.